Malam ini pukul 21:30 waktu Indonesia Barat, Timnas Indonesia akan melawan Vietnam di Piala Asia 2023. Laga melawan Vietnam menjadi penting bagi kedua tim sebab pertandingan sebelumnya Indonesia kalah dari Irak, sementara Vietnam kalah dari Jepang. Indonesia harus menang lawan Vietnam jika ingin membuka peluang lolos dari grup D. Timnas Indonesia harus menang melawan Vietnam dalam laga kedua grup D Piala Asia yang berlangsung di Doha, Qatar. Kemenangan akan menjaga peluang Indonesia untuk lolos dari grup D. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengatakan telah meminta pemainnya untuk tak lagi memikirkan kekalahan di laga lawan Irak. Shin Tae-yong yakin timnya di laga nanti malam akan bisa mengalahkan Vietnam. Apalagi banyak pemain timnas kali ini yang paham dengan karakter permainan Vietnam. 따구는 다 지나간 과거고 우리한테는 내일이 있는 거지 지나갔던 거 갖고 굳이 뭐 옛날 거 다 들추기면서 얘기할 필요는 과거는 거의 필요 없다. 그리고 우리 또한 선수들이 많이 보강이 됐고 좋은 선수, 어린 선수들이지만 좋은 선수들로 많이 만들어지고 있기 때문에 내일 경기를 훨씬 더 예전보다는 좋은 경기를 할 것이다 보시면 되겠습니다. Optimisme juga disampaikan pemain belakang Timnas Indonesia Jordi Amat. Pemain yang memperkuat klub Malaysia Johor Darul Ta'zim ini juga yakin bisa mengalahkan Vietnam nanti. Jordi berjuang meraih kemenangan pertama setelah sebelumnya kalah di laga pertama. Gonna be a war out there. Both teams, as the coach said, we want the win, so we need a good performance, and I believe that we can do it tomorrow. Pemain timnas Vietnam Nguyen Philip menilai peluang timnya besar untuk bisa mengalahkan Indonesia. Philip bilang kekuatan Indonesia tak sama dengan Jepang yang sebelumnya mengalahkan mereka di laga pertama. With all respect with Indonesia, it's not the same quality like Japan. And our target must be 3 points because if we want to go to round 2, we need to at least 3 points. Hasil seri atau kalah akan menyulitkan timnas untuk lolos dari penyisihan grup D. Pelatih timnas Shin Tae-yong sebelumnya menargetkan seri saat melawan Irak dan menang melawan Vietnam. Ya, salah satu pemain kunci Timnas Indonesia dalam pertandingan nanti adalah gelandang serang Marcelino Ferdinand. Pemain berusia 19 tahun ini mendapat pujian usai mencetak gol untuk Timnas Indonesia saat melawan Irak Senin kemarin di babak penyisihan grup D Piala Asia 2023. Meski akhirnya Indonesia kalah dari Irak 3-1, Marcelino nanti malam kemungkinan akan menjadi andalan Shin Tae-yong untuk membongkar pertahanan Vietnam. Sementara Vietnam punya penyerang sayap kiri Nguyen Dinh Bach. Pemain berusia 19 tahun ini berhasil mencetak gol ke gawang Jepang pada Minggu 14 Februari 2024 di laga perdana grup D Piala Asia 2023. Belum diketahui apakah Nguyen akan turun melawan Indonesia sebab yang bersangkutan dikabarkan mengalami cedera. Agresivitas Nguyen akan merepotkan sisi kanan pertahanan Indonesia jika memang nanti diturunkan. Bagaimana persiapan Indonesia menghadapi Vietnam nanti? Kita berbincang dengan manajer Timnas Indonesia di Piala Asia, Sumarji. Selamat petang, Pak Sumarji. Selamat petang. Kalau di Doha ini, selamat siang ini. Oke, selamat siang waktu di sana. Gimana? Kita ready buat melawan Vietnam nanti? Ya. Jadi untuk pertandingan sore hari ini ya, tentu ini adalah pertandingan yang betul-betul sangat menentukan sekali. Tentu akan berbeda tensinya dikarenakan kan boleh dikatakan kalau mau lolos kita harus bisa menang di pertandingan sore hari ini. Tentu dengan itu kami sudah menyiapkan
skuad yang terbaik. Jadi baik dari semua sisi yang sudah kita persiapkan, strategi sudah kita persiapkan, mental kita persiapkan, semuanya lah anak-anak kita motivasi dengan motivasi yang sangat tinggi, karena kan memang kita sangat berharap nih. Yang pertama, kita tahu bahwa Vietnam ini kan dari dulu boleh dikatakan ini adalah rivalitas tinggi kita gitu. Sehingga dengan rivalitas yang tinggi itu tentu kan pasti akan berbeda di game nanti. Segala kemungkinan bakal terjadi. Kita tahu bagaimana Vietnam ketika melawan Indonesia itu dengan keras, penuh provokasi dan lain sebagainya lah. Kita udah hafal sekali lah itu Vietnam. Sehingga hal-hal itulah yang kita berikan penekanan kepada para pemain yang akan distarterkan nanti, sehingga betul-betul faktor kepancing supaya tidak emosi dan lain sebagainya itu sebagai faktor yang utama gitu. Karena kalau kita terpancing emosi dan lain sebagainya tentu akan berbeda nanti jadinya. Iya, tapi kira-kira bagaimana situasi timnas? Apakah fit semua? Siapa bertanding lawan Vietnam? Pemain kunci kita aman untuk turun ke lapangan? Jadi kalau game yang sekarang ini sih anak-anak kondisi semuanya dalam kondisi fit semua, tidak ada problem. Ya, walaupun kemarin ketika lawan Irak itu ada beberapa yang kram, tapi dengan terapi yang begitu cepat, jadi boleh dikatakan sembuhnya pun juga cepat gitu, karena kan intens dan kita berterima kasih nih ada dokter fisio yang betul-betul tahu bagaimana cara menyembuhkan cedera-cedera yang cepat gitu. Alhamdulillah sangat bagus dan insya Allah hari ini betul-betul kita akan habis-habisan. Oke, ada target bahwa kita harus menang, tapi PR-nya bahwa Vietnam belum pernah terkalahkan dalam 6 pertandingan terakhir melawan timnas Indonesia. Bagaimana persiapannya, bagaimana juga dengan psikologi pemain untuk bisa mencapai target menang tadi supaya kita lolos di babak berikutnya? Ya justru sekarang ini ajang pembuktian gitu. Kalau mengatakan bahwa kita tidak pernah menang, kita buktikan nanti gitu. Karena ini berbeda sekali ya. Sekali lagi ini berbeda sekali ya. Dengan kondisi yang sebelumnya gitu. Jadi bukan sesuatu hal yang sulit gitu ya. Dengan catatan semuanya kan kita ini sudah mempersiapkan itu dengan baik gitu. Sehingga tidak perlu kita harus ragu dan lain sebagainya. Tidak ada. Fight betul hari inilah kita ingin buktikan gitu. Oke, tapi kira-kira meski tadi memang Pak Sumarji saya lihat sangat pede begitu ya bahwa ini ajang pembuktian kita, tapi kira-kira kekuatan Vietnam apa yang perlu diantisipasi oleh timnas? Ya itu tadi, dari kita ini sebenarnya kan ketemu Vietnam ini udah berulang kali. Iya. Dari dulu kan sebenarnya gampang dilihat ya. Nomor satu kan provokatifnya itu kan yang tidak akan pernah hilang itu kalau melawan kita itu. Nah itulah yang harus betul-betul kita bisa meredam itu. Ketika kita terprovokasi beda ceritanya gitu. Dari dulu kan pasti itu, kita pasti terprovokasi oleh mereka dan itu yang harus kita redam. Seperti itu. Tapi kalau dari sisi kelemahan Vietnam yang bisa kita manfaatkan, pertanyaan terakhir Pak Sumarji? Banyak hal lah, semuanya kita pelajari karena itu bagian dari taktik dan strategi, masa kita mau ngomong kan gitu. Tapi kira-kira apa yang dipelajari oleh timnas kita dalam pertandingan melawan Jepang kemarin? Jadi begini, kita ini kan sudah melihat pertandingan antara Vietnam dan Jepang di perdana itu, dan kita sudah melihat dari semua sisi dan semua posisi itu ada titik lemah ada di mana, kekuatannya Vietnam ada di mana, itu semua sudah kita petakan dan itu selalu kita evaluasi setiap pagi, kita selalu diskusi dan setelah itu kan ada meeting tim, selalu kita tunjukkan ke para pemain gitu apa sih sebenarnya kelebihan dan kekurangannya, sehingga ketika nanti bertarung gitu ya, berperang di lapangan hijau gitu ya harus sudah bisa mengantisipasi dan sekaligus bisa mengalahkan strateginya dia gitu. Seperti itu. Untuk sepak bola kan tidak terlepas dari strategi. Oke, baik. Kesiapan timnas untuk menangkan pertandingan nanti, meski memang ini agak berat ya Pak Sumarji setelah keduanya merasakan getirnya kekalahan di matchday pertama, saya rasa dua-duanya akan mati-matian untuk memenangkan pertandingan malam ini. Betul. Kami berharap Indonesia bisa menang dan ajang pembuktian seperti tadi Pak Sumarji katakan. Terima kasih Pak Sumarji.
Ya, yang terpenting kami mohon doa dari seluruh masyarakat Indonesia. Itu penting sekali karena kan kita sudah berupaya mati-matian, sekeras-kerasnya kita berupaya, berusaha. Tinggal satu sekarang, doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia. Insya Allah kita akan membawa poin penuh. Ya, merah putih akan berkibar di sana. Terima kasih. Selamat petang Pak Sumarji, waktu Indonesia. Ya, selamat siang. Assalamualaikum.